Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas satu tema, yaitu tentang ahamiyatut taubah, ya, taubat dan kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, menetapi tempat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tobat itu tidak berlaku hanya kepada pelaku maksiat. Bahkan secara umum ini adalah perintah. Bahkan dia ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, laula tuznibun, seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, ya, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Summa ya'ti biqaumin yuzlimu fastaghfiruna fayatubullahu alaihim. Ya, kemudian Allah akan mengganti kalian dengan makhluk yang berdosa, kemudian mereka bertaubat, lalu Allah ampuni mereka. Jadi tobat adalah ibadah. Bahkan Allah perintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya, bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Dan faedah taubat bukan hanya semata-mata karena ingin ampunan atau kaitannya dengan dosa. Tidak. Tobat lagi-lagi adalah suatu ibadah yang agung, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sendiri secara pribadi, ya, dengan lisannya beliau menyatakan tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Dan sahabat Nabi SAW meriwayatkan bahwa mereka menyaksikan sendiri dalam satu majelis saja Nabi, ya, mereka hitung-hitung tidak kurang dari 100 kali Nabi istighfar. Karena Nabi ketika mengajar, ketika bermajelis dengan sahabat, kumpul-kumpul dan sebagainya, kalau beliau tidak bicara, beliau istighfar. Ya, jadi lisan beliau tidak kering daripada zikir, diantaranya istighfar. Makanya di antara fungsi taubat dan istighfar ini, ya, dalam ayat yang kita sebutkan tadi, salah satu fadilahnya adalah dia merupakan salah satu kunci kesuksesan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian sukses, kalian berhasil. Ya. Keberhasilan yang hakiki tentu adalah ketika seorang berada di atas jalan kebenaran. Persoalan jumlah, persoalan bilangan, persoalan materi itu hanya sampingan, tapi hakikatnya adalah ketika seorang itu berada di atas jalan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadilah dan keutamaan taubat yang lainnya adalah dia menjadi sebab datangnya rezeki dan karunia berupa anak dan keturunan. Imam Malik radhiyallahu taala rahimahullahu taala pernah ditanya oleh muridnya, salah seorang muridnya. Ya, kata muridnya, "Ya Syekh, kemarin-kemarin ada orang datang bertanya, wahai Imam, sulit dapat pekerjaan, ya, kehidupan sempit, tidak ada harta benda, susah dapat pekerjaan. Ya, kemudian Anda bilang, kamu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang bertanya, wahai Imam, sudah berapa lama kita ini berkeluarga, tapi belum dikaruniai anak dan keturunan. Kemudian Anda katakan, ya, istighfar
minta ampun dan tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah Imam, kenapa? Ini pertanyaan yang berbeda. Yang satu ya minta solusi dunia rezeki, yang satu bermasalah tidak punya anak dan keturunan. Tapi kenapa jawabannya sama? Ya, kata beliau rahimahullah taala, ya itulah janji Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Nuh ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya. Maka saya katakan Nuh mengajarkan ya, minta ampunlah kepada Tuhan. Sungguhnya Allah taala Maha Pengampun. Hasilnya Allah akan menurunkan hujan yang banyak dan Allah memberikan kepada kalian harta benda ya dan anak. Ya. Dan di antara faedahnya juga seperti dalam ayat tadi adalah bahwa dia menjadi ya sebab diturunkannya hujan dari langit. Ya. Makanya kalau orang mau sholat istisqa, sholat minta hujan ketika terjadi paceklik itu tidak sekonyong-konyong langsung sholat, tidak, tapi ada ya pendahuluannya, ada persiapannya. Imamnya mesti menghimbau masyarakat untuk tobat massal, ya, bahkan dianjurkan berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaannya, ya. Kemudian menyatakan tobat bersungguh-sungguh kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala kepada semua pesertanya. Ya, karena itu menjadi kunci. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melakukan salat istisqa itu beliau tidak membaca macam-macam doa, hanya istighfar saja, mohon ampun saja. Ya, ketika ditanya mana doa minta hujannya, ya, kata beliau justru saya berdoa dengan induknya doa, ya, dengan doanya yang paling pokok yaitu istighfar, mohon ampunan, karena semua ini tentu tidak terjadi. Allah tidak menahan hujannya dan karunia-Nya kecuali karena adanya dosa dan maksiat. Maka kita ya mengatasinya dengan tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tobat itu ya kalau kaitannya dengan dosa dan maksiat, Imam Nawawi menyebutkan ada syarat-syaratnya. Kalau kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya 3. Berhenti dari dosa tersebut, kemudian menyesalinya, dan yang ketiga berjanji untuk bertekad dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan melakukannya lagi. Adapun kalau dosa kaitannya dengan manusia, maka 3 syarat tadi kemudian ditambah lagi dengan 1 syarat, yaitu mengembalikan ya haknya orang, ya, kalau kiranya hal itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih. Tapi kalau sekiranya justru ya ketika dia minta maaf dan mengungkit kesalahannya, orang itu sudah lupa lalu kemudian diungkit kembali dan justru menimbulkan mudarat yang lebih, maka lebih baik dia diam dan cukuplah mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.